Saya agak kecewa dengan isi dari konten Gus ini yang terakhir, yaitu di kontennya yang berjudul Kiai Haji Madudin dibantah pengikutnya sendiri. Kang Uce jangan mengada-ngada dan mengadu-ngadu. Jadi konten Gus ini ingin menormalisasi konten saya yang sebelumnya dengan judul Salut inilah kelebihan sekte Imadiyah. Satu-satunya sikap sekte Ahmadiyah yang wajib ditiru. Beda pendapat tapi tetap bisa satu meja. Jadi di konten itu saya menyampaikan perbedaan pendapat antara Kiai Imad dengan para pengikutnya. Dan Gus ini sendiri malah berusaha menormalisasi perbedaan ini dan mengkiaskan dengan perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i ya pada khususnya karena secara spesifik beliau memberikan contoh-contoh perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i di antaranya yaitu Al-Imam Al-Muzani ya. Beliau ini adalah mujtahid muntasib begitu ya. Kita tahu ya tingkatan mujtahid itu kan berbeda-beda. Ada mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, artinya yang independen seperti Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada di bawahnya lagi yaitu mujtahid muntasib. Mujtahid yang berafiliasi pada salah satu madhab atau pada salah satu gurunya ya. Seperti Imam Muzani itu kan berafiliasi kepada Imam Ash-Syafi'i sebagai gurunya. Kemudian di bawahnya lagi kan ada mujtahid fil madhab, kemudian ada mujtahid fatwa dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga ini ada salah satu komentar ya dari teman-teman. Lanjut Kang, sekalian senggol dikit Loraza ini biar tidak menyederhanakan kerusakan kaidah ilmiah yang terjadi di kalangan begal nasab itu. Masa dia samain perbedaan di antara mereka seperti perbedaan pendapat di kalangan imam dalam mazhab Syafi'i. Padahal Loraza ini pasti tahu kalau para imam itu tidak mungkin berbeda dalam masalah usul fikih. Walaupun kesimpulan mereka dalam perkara furu'nya berbeda, karena itulah mereka disebut satu mazhab. Itu belum termasuk kapasitas mereka. Kredensial kalau pinjam bahasanya Gus Rumel, sok-sokan beristihad tapi bukan mujtahid, sok bahas nasab juga bukan ulama nasab. Sekarang malah ngeluarin fatwa sesat segala. Asli ruwaibidah ini. Nah, itu ya. Nah, jadi video ini agak mengarah ke pembahasan ini gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Zaini tentang perbedaan pendapat antara Kiai Imad dengan pengikutnya disamakan dengan perbedaan pendapat antara para ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini jelas qiyas ma'al fariq ya, tidak apple to apple. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan. Paling tidak ada 3 poin yang menjadi titik perbedaan antara perbedaan Kiai Imad dengan pengikutnya dan juga perbedaan para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang pertama, perbedaan dalam mazhab Asy-Syafi'i, perbedaan mereka itu pada kesimpulan hukum, sementara metode istidlalnya atau istimbatul ahkamnya itu mengikuti Imam Syafi'i. Imam Muzani yang disinggung oleh Guzaini berbeda kesimpulan ya dengan Imam Asy-Syafi'i, tapi metode istidlalnya sama. Karena mujtahid muntasib itu menggunakan kaidah-kaidah pokok daripada pendiri mazhab. Nah, kesimpulannya beda. Sementara pihak Kiai Imad dengan para pengikutnya itu kesimpulannya bisa sama. Ya, yaitu batalnya nasab sadaq alawi kesimpulannya. Jadi metode istidlalnya beda, kesimpulannya juga beda. Ini jelas ya, nggak sama gitu Gus. Jadi kejauhan lah kalau antum terlalu apa namanya mengglorifikasi atau menormalisasi ya perbedaan Kiai Imad dengan para pengikutnya itu disamakan dengan perbedaan ulama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian alasan yang kedua, perbedaan dalam mazhab Syafi'i misalnya antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ya. Kemudian antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Ini kan memang perbedaan yang terjadi antara para ulama yang kompeten gitu. Kita tahu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kita tahu Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Mereka kompeten dalam mazhab Syafi'i, menguasai ya mazhab Syafi'i. Bahkan bukan cuma mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i pun mereka menguasai. Nah, sementara Kiai Imam dan para pengikutnya ini kompetennya dalam bidang apa? Mereka berbeda pendapat dalam masalah nasab.
dalam masalah sejarah lah katakan yang agak bersinggungan ya, yaitu ketika mendeteksi Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau Ubaidillah, mereka sama sekali tidak kompeten di bidang itu. Kita tidak mengenal Kiai Imad dan pengikutnya yang lain sebagai ahli nasab. Begitu juga kita tidak mengenal mereka ini adalah ahli sejarah atau muarikh ya. Jadi jelas perbedaan mereka ini bukan perbedaan antara ahli dengan ahli gitu ya. Nah, sedangkan perbedaan antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, ini kan perbedaan antara dua orang yang memang kompeten ya di dalam mazhab Syafi'i. Sampai-sampai kan para ulama membuat kaidah gitu untuk menentukan pendapat mana yang lebih kuat, yang lebih otoritatif gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i kan kita tahu bahwa yang paling otoritatif itu adalah pendapatnya Imam An-Nawawi dibandingkan dengan pendapat Imam Rafi'i. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat yang sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian pendapat yang dirojihkan oleh Imam Nawawi, kemudian pendapat yang dirojihkan oleh Imam Rafi'i. Memang betul, terkadang satu orang pun bisa terjadi perbedaan pendapat. Misalnya ya Imam Syafi'i sendiri, beliau punya kaul jari dan juga punya kaul qadim. Imam Nawawi pun demikian. Sehingga para ulama membuat satu kaidah ya, karena kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi ini banyak, sehingga ditetapkanlah oleh para ulama ketika berbeda pendapat atau ta'arud ya, kitab-kitab Imam Nawawi, maka kitab apa yang harus didahulukan. Para ulama kan itu sudah membuat batasan-batasannya. Jadi yang didahulukan itu kan kalau kitabnya Imam Nawawi kan At-Tahqiq ya, itu yang paling kuat. Kemudian Majmu' Syarah Muhadzab, kemudian kitab At-Tanqih, kemudian kitab Ar-Raudhah dan seterusnya. Nah, jadi jelas gitu, ada rumusannya, ada pegangannya gitu, Gus. Sementara perbedaan pendapat antara Kiai Imad dan pengikutnya, ini mana yang mau dipegang gitu? Susah, nggak ada rumusnya. Nah, ini ya. Begitu juga perbedaan antara misalnya Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Para ulama sampai membuat iza ta'arada Ibnu Hajar wa Romli in kana fil ubudiyah fa Ibnu Hajar muqaddam wa in kana fil muamalah fa Romli muqaddam. Apabila terjadi kontradiksi antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, apabila dalam masalah ubudiyah, maka Ibnu Hajar yang diambil pendapatnya. Sementara jika perbedaannya terjadi dalam masalah muamalah, maka pendapat Imam Romli itu lebih dirojihkan. Artinya itu yang diambil. Nah, segitu detailnya para ulama membuat kaidah pendapat mana yang paling kuat gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i ini, begitu juga dalam mazhab yang lain. Nah, sementara perbedaan pendapat antara Kiai Imad dan juga pengikutnya ini sama sekali perbedaan pendapat yang tidak beraturan gitu ya. Jadi kita bingung menghukuminya itu seperti apa. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'i dengan perbedaan pendapatnya Kiai Imad dan pengikutnya adalah perbedaan ulama mazhab Syafi'i itu terjadi dalam masalah furu, bukan terjadi dalam masalah usul. Ya ada perbedaan ulama itu, jangankan bainal mazhab ya, ikhtilaf fil mazhab pun tidak ada yang dalam masalah usul ya, semuanya dalam masalah furu. Nah, sedangkan perbedaan pendapatnya Kiai Imad dan para pengikutnya ini termasuk usul gitu. Kenapa? Karena ini menjadi poin utama daripada alasan ya atau argumentasi mereka membatalkan Sadah Ba'lawi, yaitu eksistensi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, sekarang ini udah keduanya ini, ayah dan anaknya ini sudah diragukan keduanya. Jadi ini terjadi dalam masalah usul gitu ya. Sementara perbedaan pendapat para ulama tidak pernah terjadi dalam masalah usul. Jadi inilah tiga ilat bahwa kias ini kias yang batil ya. Kias yang dibuat oleh Guzain ini kias yang batil, kias ma'al fariq, tidak apple to apple. Jadi mudah-mudahan Guzaini bisa menanggapi video ini untuk menjawab ya sambil kita diskusi lah mengingat dan mengenang masa-masa bahsul masail kita di pondok dulu.